Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gua hari ini seneng banget guys. Ini adalah hari Kamis, meskipun ya lagi kurang terlalu oke kondisi gue, tapi gue seneng banget hari ini karena menjelang pertandingan antara Indonesia lawan Saudi Arabia. Wah, ya tentunya kita semua menantikan nih, ya kan? Menantikan bener-bener bagaimanakah Indonesia akan melawan Saudi Arabia di King Abdullah Sport City, ya, yang mana itu adalah kandang daripada Arab Saudi, ya, yang katanya angker, karena katanya di 10 pertandingan terakhir Arab Saudi hanya seri 2 kali dan sisanya menang 8 kali. Gila banget emang Arab Saudi katanya di situ. Dan mudah-mudahan Indonesia menjadi tim yang bisa bisa melunturkan itu semua. Mudah-mudahan, amin amin, sama-sama kita berdoa. Nah, berita-beritanya apa sih menjelang pertandingan ini? Tentunya udah banyak juga yang tahu ya, dan kalau yang belum tahu ya kita bahas di sini gitu ya. Yang pertama adalah kejutan luar biasa nih daripada Martin Paes, ya, yang ternyata di luar dugaan gitu ya. Martin Paes ini kemungkinan besar akan bermain melawan Saudi, ya, yang katanya entry name untuk pemain itu di tanggal 5 Agustus terakhir dan lain sebagainya. Ternyata semalam itu ada pengumuman. Ya, gue langsung baca semalam di beberapa media dan juga di beberapa channel YouTube gitu ya, kayak di channel YouTube-nya Bung Kopan langsung dibahas. Nah, kalau itu channel-channel YouTube terpercaya tuh, guys. Di situ ya, channel YouTube Bung Kopan ya, karena dia sering berhubungan langsung dengan Pak Erick Thohir gitu ya. Terus juga channel YouTube-nya Bung Harpa gitu ya. Itu membahas tentang Martin Paes yang akhirnya kemungkinan besar bisa membela Indonesia karena disahkan gitu ya, maksudnya diperbolehkan oleh AFC untuk membela Indonesia. Wow, ini berita yang tentunya luar biasa banget karena jujur aja mungkin para pencinta sepak bola juga, pencinta timnas gitu ya, agak khawatir juga di sektor penjaga gawang. Artinya bukan penjaga gawang kita tidak bagus gitu kan, tapi untuk melawan tim-tim besar seperti Arab Saudi, Australia, Jepang ya, itu memang butuh penjaga gawang yang memang kelasnya internasional, yang punya pengalaman internasional kan, kayak Martin Paes gitu ya, yang mana ya dia udah ngelawan Messi gitu kan. Ya pastinya butuh banget gitu Indonesia gitu. Dan pastinya juga dengan adanya Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia, ini akan menambah kepercayaan diri dari teman-teman kan, teman-teman pemain timnas gitu ya. Kayak misalnya Rizky Ridho di belakang, apalagi ada Bang Jai ya kan, ada Bang Jai, ada Sandi Walsh ya, Asnawi dan lain sebagainya. Ini luar biasa, Tom Haye di tengah gitu. Jadi mudah-mudahan kondisi mental dari pemain Indonesia ini lagi sedang oke, on fire. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik tentunya. Terus juga kemarin gitu ya, di konferensi pers terakhir ya dari STY itu membawa kemarin Jai Ises. Ya, dan si Bang Jai ini ternyata ditunjuk sebagai kapten. Wah. Dan apa ya? Memang pas gitu ya. Si Bang Jai ini kalau suruh jadi kapten, kenapa? Karena pengalamannya emang bagus di Liga Italia kan. Gitu, dia membawa Venezia untuk mentas dan ke Liga Serie A gitu kan. Promosi ke Liga Serie A, dan juga dia adalah kapten juga di Venezia gitu. Kemarin ketika menghadapi Torino, meskipun kalah ya katanya 0-1 ya Venezia, tapi ya inilah membuktikan bahwa ya memang STY nggak main-main nih gitu kan. Dalam melawan Arab Saudi memang STY pasti memikirkan banyak hal untuk memaksimalkan setiap potensi yang ada gitu. Meskipun kita tidak diperkuat oleh Justin Hubner karena akumulasi kartu, tapi dengan adanya Bang Jai dan Martin Paes, mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan hasil yang baik
gitu, dan hasil yang terbaik. Terus juga mengenai perkembangan striker Indonesia, kabar terakhirnya kan sudah dilatih ya oleh pelatih striker dari Korea ya. Namanya siapa ya? Gue lupa. Gue lupa. Dan si pelatih dari Korea ini mengatakan bahwa ketika pertama kali gitu ya ketemu dengan Ramadhan Sananta, kan pertama kali ketemunya Pak Ramadhan Sananta, Oki Caraka gitu ya. Awalnya si pelatih Korea ini menganggap bahwa mereka ini lemah dalam power dan juga fisik gitu ya. Ternyata setelah itu si pelatih Korea ini mengatakan bahwa ternyata saya salah gitu ya. Jadi ternyata Indonesia itu punya power juga, punya power dan fisik yang baik. Cuman kelemahan daripada striker ini adalah masalah keseimbangan atau balancing ya. Ketika menerima bola gitu kan, keseimbangannya ini masih kurang baik lah menurut pelatih dari Korea. Nah, ini yang sedang dibenahi, dan cara bagaimana ketika menerima bola gitu ya, kemarin dikabarkan belum nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini yang tentunya ya tentunya sedang berusaha diperbaiki, dan mudah-mudahan meskipun kita juga nggak bisa berharap semuanya terjadi dengan instan gitu ya, karena memang nggak ada yang instan, tapi mudah-mudahan membawa hasil ya, mendapatkan hasil yang baik di pertandingan pertama melawan Arab Saudi ini gitu. Mudah-mudahan striker kita bisa ngegolin siapapun lah ya, mau Rafael Strike atau Ratnar Oratmangun atau Marcelino, siapapun, nggak mesti harus striker ya. Tom Haye juga kalau mau golin ya golin lah ya, kalau kita bisa menang ya. Tapi ya memang realistisnya adalah syukur-syukur bisa menahan imbang kan, menahan imbang daripada Saudi Arabia atau tim Arab Saudi ini gitu ya. Ya kita sama-sama berdoa, kita sama-sama memberikan aura positif untuk tim nasional yang nanti akan berjuang di di Arab Saudi ya, di Jeddah. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang baik. Nanti jangan lupa tonton pertandingannya di jam 1 kalau nggak salah di RCTI, jam 1 hari Jumat pagi ya, berarti ya jam 1 dini hari. Jam 1 dini hari di RCTI gitu ya. Kita dukung, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Indonesia bisa gacor lah ya, bisa menyala ya, Bang Jai semuanya menyala ya. Bahkan kalau yang golin Jai Ises lebih bagus lagi ya. Soalnya Jai Ises akhirnya ngegolin ke gawang Arab Saudi gitu, setelah dia ngegolin ke gawang Vietnam gitu kan, di kualifikasi kedua ya, babak kedua kemarin. Seperti itu. Paling itu teman-teman. Terus juga setelah melawan Arab Saudi kan nanti katanya langsung tuh ya para pemain dan staff dan juga pelatih tim nasional langsung pulang gitu ya ke Indonesia, karena memang waktunya mepet banget gitu ya untuk persiapan lagi melawan Australia. Nah, bagi yang mau mendukung timnas yang bisa untuk nonton ke stadion, ayo nonton ke stadion ya. Gue juga nanti akan nonton ke stadion gitu ya, ke GBK. Gue sudah beli tiket. Nah, jadi kalian yang mau nonton, ayo nonton ya. Jadi kita nonton tuh, kita juga mendukung mendukung timnas dari keseluruhan gitu ya. Artinya kita mendukung timnas dengan datang ke lapangan, dan juga kita mendukung dengan membeli tiket ya kan, untuk PSSI bisa memberikan yang terbaik untuk tim nasional kita bertanding gitu ya. Karena pasti banyak biaya yang dibutuhkan gitu. Satu lagi ya mengenai Martin Paes ini kan tadi udah dibahas ya. Martin Paes ini akhirnya di last minute bisa bermain, dan ini luar biasa tentunya kerja daripada Pak Erick Thohir dan juga jajaran ya PSSI. Ini senyap gitu ya, senyap-senyap tiba-tiba ada berita bagus ya, tiba-tiba ada berita bagus. Jadi gue ini jujur aja sebagai pecinta timnas, gue tuh selalu
nontonin atau selalu liatin sosial media untuk ini kayaknya ada berita apa lagi nih gitu, ya kan? Ada berita apa lagi nih yang bagus ya, menjelang pertandingan nih, biasanya begitu ya. Kali aja tiba-tiba ternyata udah ada yang dinaturalisasi, misalnya Mauro Silstra atau Ole Romeni tiba-tiba. Ya, kita kan nggak tahu juga ya. Jadi PSSI ini sekarang luar biasa menurut gue. Luar biasanya karena nggak terlalu banyak ngomong tapi lebih banyak bekerja. Jadi tiba-tiba ada hasilnya gitu ya, tiba-tiba ya itu kan nggak mungkin juga kan. Kayak kemarin kasusnya Martin Paes ini tiba-tiba gitu. Pasti ada lobby-lobby yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, itu pasti ya. Lobby-lobby dan lain sebagainya gitu. Yang pertama dia bisa lolos di nggak perlu CAS ya, tapi langsung di FIFA bisa lolos ya. Dan gue dapat dari channelnya Bung Harpa sendiri yang mengatakan bahwa tanggal 15 sebenarnya sudah ada infonya, cuman disampaikannya di tanggal 18 gitu ya. Berdasarkan email yang masuk ke channelnya Bung Harpa gitu ya. Wah ini gila lah, pokoknya luar biasa lah ya. Dan kita terus dukung dan terus berusaha mendukung lah dengan energi positif. Nggak usah mikir-mikir masalah ngomongin lagi sekarang naturalisasi dan lain sebagainya. Ya udahlah, kita dukung aja ya. Selagi kebijakan itu bagus ya, kita dukung. Oke, itu aja. Thank you untuk yang nonton video ini. Sampai jumpa.